لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع شريعته إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita belajar juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan belajar juga memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sehingga kita pantas disebut dengan sebutan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan mendengarkan satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan nantinya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Rasul yang dikirim ke Yaman untuk mengajak penduduk Yaman memeluk agama Islam, serta Mu'adz bin Jabal mengajar di Yaman, memperkenalkan syariat Islam kepada penduduk Yaman, dan termasuk daripada sahabat yang dijamin masuk surganya Allah. Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, yang mana hadis ini merupakan hadis kursi. Hadis kursi ini adalah firman Allah, akan tetapi masuk kategori hadis, maka disebut dengan hadis kursi. Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, istahi minni inda maksiatika wa ana astahi minka yawmal ardil akbari fala u'adzibuka. Wahai hamba Allah, wahai manusia, kata Allah, malulah engkau ketika engkau bermaksiat kepadaku, maka aku akan kasihan atau tidak tega untuk menghukummu, mengazabmu di hari pembalasan. Artinya apa? Tempat manusia salah dan dosa, akan tetapi masih lebih mulia lagi manusia yang melakukan dosa dibarengi dengan rasa malu. Karena ada orang yang melakukan dosa nggak punya malu lagi. Jadi nggak punya malu lagi, melakukan dosa nggak punya malu lagi. Jadi seperti biasa saja, seperti seakan-akan dosa itu bukan dosa. Wa ya'udzubillah. Apa kata Rasul? Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau ada orang nggak punya malu lagi, melakukan dosa, berarti udah hilang sebagian daripada imannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lainnya bersabda, idza lam tastahi fasna' ma tasa'. Jika memang engkau nggak punya malu lagi, silahkan buat dosa apa yang engkau suka, silahkan. Ya. Kalau kita nggak punya malu sama Allah, silahkan kita nggak sholat, silahkan kita nggak puasa, silahkan kita berbuat zalim. Tapi ajaban, sungguh takjub luar biasa. Taskun fi ardillah ta'kul wa tashrab min rizqillah. Tinggal di bumi Allah, makan minum rezeki dari Allah,
sakit minta sembuh dari Allah, punya masalah minta diselesaikan oleh Allah, buat maksiat sama Allah. Ini orang berarti nggak punya malu. Tapi pantas kata Rasul, kalau memang nggak punya malu, silahkan buat apa yang engkau suka. Karena biasanya yang nggak punya malu itu orang gila. Jadi orang kalau nggak punya malu lagi dihukumi seperti orang gila. Wa ya'udzubillah. Maka kalaulah kita terjebak dalam perbuatan dosa, tapi jangan menganggap dosa itu biasa. Sehingga apa? Kita merasa malu ketika kita melakukan dosa. Dan ketika ada rasa malu kita, di saat kita melakukan dosa, maka ada rasa ibah, rasa kasihan Allah untuk menghukum kita, untuk mengazab kita. Tapi kalau nggak punya malu lagi melakukan dosa, ini memang dasarnya ditungguin sama malaikat untuk disiksa. Maka karena itu tumbuhkan rasa malu. Yang kedua, tub ilayya agramaka garamatal anbiya. Wahai manusia, hamba-hamba Allah, bertaubatlah engkau kepadaku, maka aku akan muliakan engkau mulianya para nabi. Jadi kalau kita bertobat, mengakui kesalahan kita, maka mulia di sisi Allah. Bahkan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala lebih memilih mengampunkan dosa kita daripada menghukum kita. Allah itu lebih suka mengampunkan dosa kita daripada menghukum kita. Karena apa? Rahmatnya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Sehingga apa? Ketika kita melakukan dosa, maka Allah Ta'ala senantiasa menanti kita untuk kapan bertobatnya. Bahkan Allah Ta'ala menanti hamba-hambanya yang berlumuran dengan dosa untuk bertobat. Itu layaknya seseorang yang sedang menanti kekasihnya. Subhanallah. Tinggal kitanya mau nggak bertobat. Bahkan kalau kita bertobat, menyesali daripada kesalahan kita, dosa-dosa kita, itu Allah Ta'ala ganti kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah tempatkan kita di surga Allah. Subhanallah. Tinggal mau nggak kita bertobat dari setiap dosa yang kita lakukan. Bahkan untuk bertobat tidak dibatasi, karena Allah Ta'ala menyebut dirinya dengan kalimat innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah penerima taubat. Kalimat tawwaba di dalam tafsir Munir dikatakan bahwasanya makna taubat, Allah menyebut namanya dengan tawwab, maha penerima taubat, sebab karena kebiasaan manusia ya'suna yawman wa yatubu yawman. Satu hari melakukan dosa, satu hari tobat. Satu hari melakukan dosa, satu hari tobat. Kerjaan manusia kayak gitu. Kalau maafnya Allah berbatas 3 kali, udah lama kita ditutup dari pintu tobat. Tapi Allah Ta'ala selalu membuka pintu tobat kepada kita. Sehingga apa? Ingat, setiap kali kita melakukan kesalahan, jangan kita lupa untuk meminta maaf kepada Allah. Jangan lupa kita untuk bertobat kepada Allah setiap kali. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali kita melakukan dosa, maka mintalah ampunan Allah. Yang berikutnya, ya ibna Adam la tuhawwilu qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhdhuluka fala ansuruka. Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, kata Allah dalam hadis kursi, jangan engkau palingkan hatimu dariku, karena jika engkau memalingkan hatimu dariku, maka aku akan hinakan engkau dan aku tidak akan tolong engkau di saat engkau kesusahan. Apa maknanya? Hendaknya kita senantiasa hati kita berpaling kepada Allah. Jangan kita palingkan kepada yang lain. Maksudnya adalah
hendaknya hati kita, pikiran kita selalu bersandar kepada Allah. Jangan cari sandaran yang lain. Jangan kita bersandar kepada kekuasaan. Jangan kita bersandar kepada harta. Jangan kita bersandar kepada orang yang berpangkat. Tapi bersandarlah kepada Allah yang Maha Kuat. Sehingga apa? Begitu juga hati kita hendaknya senantiasa mengingat Allah di setiap saatnya. Dan ciri orang yang senantiasa bersandar kepada Allah, hatinya senantiasa berpaling kepada Allah, adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kalau kita berani mencari sandaran yang lain di saat kita susah, di saat kita dalam keadaan gundah gulana, maka di saat itu Allah Ta'ala gak mau bantu kita, nggak mau tolong kita. Kenapa? Karena kita berani mencari sandaran selain Allah. Yang berikutnya, ya ibna Adam, law laqitani yawmal qiyamah wa ma'aka hasanat mislu ahli al-ardi lam aqbalu minka hatta tusaddiquni bi wa'di wa wa'idi. Wahai manusia, kata Allah, sekiranya engkau menemui aku di hari kiamat kelak dan engkau membawa banyak kebaikan, bahkan kebaikan itu sama seperti kebaikan penduduk bumi, akan tetapi engkau tidak membenarkan janjiku dan mengimani hari akhir, lam aqbalu, aku tidak terima. Allah enggak terima kebaikan kita sekalipun kebaikan kita banyak kalau tidak didasari iman. Maka karena itu kebaikan itu mesti didasari iman. Mesti didasari iman. Kenapa Allah Ta'ala tidak menerima kebaikan orang-orang kafir? Kenapa? Karena sebab tidak ada iman. Dia beramal tapi tidak dibarengi dengan iman, maka kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga dengan kita, hamba-hamba Allah. Kalau kita beramal tidak dibarengi dengan iman, maka tidak diterima oleh Allah. Kalimat iman bagi orang yang sudah beriman kepada Allah adalah ikhlas. Jadi kalau kita membawa kebaikan kecil, sedikit, akan tetapi dibarengi dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan berharap semata-mata ridha Allah, Allah Ta'ala terima. Sekalipun kita bawa kebaikan yang begitu banyak, akan tetapi tidak dibarengi dengan iman, bukan semata-mata karena Allah, Allah Ta'ala tidak terima. Karena kebaikan yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah kebaikan yang didasarkan karena iman. Dan yang terakhir, ya ibna Adam, wahai manusia, anni ana razaq wa anta al-marzuq, wa ta'lamu anni ufika rizquka fala tatruku ta'ati bisabab rizqi fa innaka in tarakta ta'ati bisabab rizqi aujabat 'alaika 'uqubati. Wahai manusia, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya aku Maha Pemberi rezeki, dan engkau yang diberi rezeki, dan engkau mengetahui, engkau sadar kalau yang mencukupkan rezekimu adalah aku. Maka karena itu jangan pernah tinggalkan taat kepadaku disebabkan karena urusan rezeki. Artinya apa? Kita tahu Allah memberi rezeki, dan kita yang dikasih rezeki, dan kita sadar diri kalau yang sudah kasih apa yang kita punya sekarang adalah Allah. Dulu kita sadar nggak punya rumah, minta rumah, Allah kasih kita rumah. Dulu kita nggak punya pekerjaan, minta pekerjaan, Allah kasih kita pekerjaan. Dulu nggak punya pasangan, minta pasangan, Allah kasih kita pasangan. Dulu kita nggak punya uang, kita minta sama Allah uang, Allah kasih kita uang. Kita sadar kalau yang sudah memberikan, yang mencukupkan rezeki kita adalah Allah. Karena itu kata Allah, jangan pernah tinggalkan taat kepada Allah disebabkan karena urusan rezeki. Yang buat kita kaya bukan pekerjaan, karena pekerjaan itu bagian daripada ikhtiar kita dapat rezeki. Yang buat kita kaya bukan perdagangan,
Karena dagang itu bagian ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki. Yang buat kita kaya itu bukan usaha, karena usaha itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki. Pada hakikatnya yang membuat kita kaya adalah Allah. Karena itu jangan sampai wasilah-wasilah untuk membuat kita kaya, untuk membuat kita dapat rezeki ini membuat kita tinggalkan ketaatan kita kepada Allah. Lebih jelasnya lagi, jangan pernah tinggalkan sholat sebab karena urusan kerja. Kita kerja kan pengen dapat rezeki, berani kita tinggalkan sholat karena urusan kerja. Ini nanti akhir bulan dapat uangnya jatuh di jalan, nggak jadi dapat uang. Kenapa? Karena berani meninggalkan taat kepada Allah sebab karena urusan rezeki. Jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan sholat sebab karena perdagangan. Sebab karena kalau meninggalkan Allah sebab karena perdagangan kita, ingat dagang itu bagian kita untuk menjemput rezeki. Nanti Allah nggak kasih kita rezeki. Karena apa? Karena Allah Ta'ala, "Lau taraktani bisabab rizqi," kalau sekiranya engkau meninggalkan aku disebabkan karena urusan rezeki, maka engkau wajib mendapatkan hukuman dariku. Apa hukumannya? Yang pertama, Allah Ta'ala buat kita sibuk dengan urusan dunia. Sibuk kita, sehingga nggak ada lagi waktu untuk istirahat, nggak ada lagi waktu untuk ngumpul dengan keluarga, nggak ada lagi waktu untuk mendidik anak. Sebab kenapa? Karena disibukkan dengan urusan-urusan dunia, urusan-urusan rezeki. Lebih jauh daripada itu apa? Allah Ta'ala ambil yang sudah Allah kasih. Bagaimana seorang sa'labah, orang miskin, cuman punya baju satu lembar di badan, tapi alhamdulillah miskinnya sa'labah masih punya baju, masih makan sehari 3 kali. Minta kaya sama Allah, Allah kasih dia kaya. Tapi apa? Setelah dia kaya, sibuk ngurusin kambingnya, lupa sholat, tinggalkan sholat. Akhirnya apa? Allah murka, Allah ambil lagi yang sudah Allah kasih. Sehingga apa? Sa'labah mati dalam keadaan kelaparan dan gak ada selai baju pun menutupi badannya. Wah, ya Allah. Tidak menutup kemungkinan kalau kita berani meninggalkan Allah, meninggalkan taat kepada Allah, meninggalkan salat sebab karena urusan dunia, nanti yang sudah ada Allah ambil. Sebab kenapa? Memang haknya dari Allah, semuanya itu dari Allah. Dan Allah mudah ketika Allah ingin mengambil rezeki yang sudah Allah kasih, entah dengan berbagai macam cara. Entah kalau kita punya ternak kita kena wabah, mati semua. Kalau kita punya toko-toko kita kebakaran, habis semua. Kalau kita punya rumah-rumah kita kena gempa, runtuh, hilang semua. Mudah bagi Allah. Maka karena itu jangan pernah tinggalkan taat kepada Allah sebab karena urusan dunia. Nah, ini daripada nasihat mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar bersama Allah Ta'ala berikan kemampuan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kekuatan senantiasa ittiba'an Nabi, mengikuti dari setiap ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita niat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.